Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita podcast Pandir Bola, teman-teman. Di mana podcast Pandir Bola itu adalah kumpulan orang-orang yang kada tapi tahu sebenarnya tentang sepak bola, tapi kami ingin tahu lebih tentang bola. Oke. Jadi malam ini kita bakal bahas tentang El Clasico, teman-teman. Karena di tanggal 26 kena informasinya ada laga El Clasico. Jadi kita bakal bahas materi-materi pemain di El Clasico itu kayak gimana, kayak apa ya loh. Ya. Prediksinya tanggal 26 tuh siapa yang menang atau seri kah atau apa. Wah, lihat aja podcastnya ya loh. Sama kayak sebelumnya podcast ini kita ada beberapa segmen. Babak pertama, jeda babak kedua sama extra time. Nah, di babak pertama ini kita bakal bahas apa namanya nih, sejarah El Clasico tuh kayak gimana gitu, kayak apa gitu kan. Sama El Clasico itu pemain-pemain di antara dua tim itu, Barcelona kah atau Madrid ya loh. Zaman dulu tuh kayak apa, zaman ini kayak apa. Tapi menurut aku masih sudah kan tapi mengikuti lagi gitu. Nah, tapi kita tanya-tanya ya loh sama Bayu sama Rohan gitu. Nanti ada jeda babak, di jeda babak kita bakal bahas-bahas hal receh apa aja sih yang ada di El Clasico, hal yang ringan gitu di El Clasico. Terus lanjut ke babak kedua nanti kita bakal bahas head to head kedua tim nih, mungkin 5 pertandingan ke belakang atau tahun ya kan, sama prediksi yang akan kita sama-sama prediksikan untuk di tanggal 26 nanti El Clasico itu kayak apa. Nah, setelah babak kedua selesai kita bakal ada extra time. Apa itu extra time nanti? Itu babak kayak tambahan aja sih, kayak kita bakal bahas hal-hal apa aja yang ada di sepak bola gitu. Nah, kita bisa langsung ke babak pertama lah. Langsung masuk babak pertama. Kita langsung masuk ke babak pertama, teman-teman. Nah, di babak pertama ini kita bakal bahas sejarahnya El Clasico itu kayak apa. Aku nih sebagai orang yang nggak tapi tahu lagi tentang sepak bola, atau mungkin teman-teman yang di rumah ya loh. Nah, siapa tahu nih antara Bayu dan Rohan bisa menjelaskan sedikit apa sih El Clasico itu, dari mana dulu nih? Dari Rohan dulu lah. Dari aku dulu kan. Sebujurnya El Clasico ini sejarahnya tuh lah kada cuma soal tentang pertandingan bola, Pak. Jadi sebujurnya lo antara Madrid lawan Barcelona tuh sejarahnya tuh antara dua negara. Ya, Madrid ini kan tentang Madrid ini kan mewakili Spanyol loh. Nah, sedangkan Barcelona tuh kan ininya tuh mewakili Katalan. Ya. Nah, kalau Katalan ininya tuh negara-negara halus yang hendak merdeka dari Spanyol. Ya, Katalan ini negara halus yang hendak merdeka dari Spanyol loh, tapi sampai ini masih apa ya sebutannya, masih negara persemakmuran Spanyol lah. Berarti ini lain negara Spanyol. Yang Barcelona nih. Yang Barcelonanya. Inya tuh sebujurnya kayak apa ya? Inya tuh sebujurnya di sambat negara ada juga, soalnya ini tuh masih di bawah kekuasaan Spanyol lagi. Ya sampai ini tuh Katalan ini masih berusaha untuk diakui sebagai merdeka. Masih ada yang gitu lah di Eropa sana gitu. Kira-kira kita di Indonesia nih ada Papua. Kayak Timur Leste. Timur Leste, tapi kan Timur Leste kita di lapas Indonesia. Nah, kalau Katalan ini kan ada di lapas Spanyol. Tapi kan bisa ikut Liga Spanyol. Iya, kan dia masih di bawah negara Spanyol. Sama kayak ini, tim-tim yang kayak di Brunei, K4 Liga Malaysia. Kayaknya kayak itu biasanya buatnya karena peparakan. Terus tuh apa lagi tuan? Kalau apa namanya? Kenapa jadi antara Madrid lawan Barcelona ini disambat El Clasico? Iya, kenapa sih itu? Karena pertandingan antara Madrid lawan Barcelona ini selalu digambarkan kayak peperangan tuh kayak perang. Kan Madrid itu kan identik baju jersey-nya putih loh. Jadi Madrid ini selalu dianggap sebagai kesatria kerajaan. Nah, sedangkan Barcelona kan ini ambil dari warna bendera negaranya. Sebujurnya warna bendera negaranya tuh putih lawan merah. Bendera Katalan.
tapi apa namanya yang ini digambarkan sebagai bubuhan barbar aja. Oh, ada yang setuju. Apa ini? Nah, bubuhan Madrid ini digambarkan sebagai kesatria. Makanya di logonya ada ada mahkota raja karena kita adalah satria kerajaan. Ini sebelum inilah ini ibaratnya karena tahu netral atau ada ya loh. Tapi jangan saling serang lah kita di sini. Jadi kita membahas yang karena buat kamu kayaknya lebih tahu mungkin Bayu fansnya Barcelona, lebih tahu sedikit tentang Barcelona. Habis itu Rohan fansnya Madrid misalkan lo lebih tahu Madrid. Kita perlu informasi itu gesan ke penonton gitu nah. Jadi hal-hal yang gitu sudah biasa sih kalau namanya Clasico tuh kan ada yang bela ini, disambat ini. Wajar. Kalau sejarah El Clasico menurut sudut pandangnya dari Bayu nih. Nah, kalau dari aku ya sepakat sih kayak itu tuh ada semua soal bola. Itu ada kaitannya juga dengan politik ya. Karena kalau sejarahnya tadi kan kalau di Madrid itu dimaknakan sebagai buhan kerajaan. Nah, kalau di Barca ini kayak di bagian di Katalan khususnya itu kayak buhan ada yang menyebut sebagai pembangkang atau segala macam. Cuman kalau bisa diartikan kalau dari sudut pandang dari Barcelona Katalan itu adalah bubuhannya itu bubuhan yang kayak memperjuangkan keadilan. Ibaratnya ini bukan pemerintah, yang ini bukan masyarakat. Jadi bubuhannya tuh memperjuangkan itu dan mungkin ada yang tidak disepakati di sana. Akhirnya bubuhannya mencoba untuk membuat ya negara sendirilah apa segala macam. Dan klub-klubnya tuh ada kalau di Liga Spanyol tuh ada Barcelona, ada Espanyol termasuk juga. Dari Katalan juga sama. Dan Katalan pun ada timnasnya kalau salah. Timnas Katalan ada timnasnya. Ada pernah main bubuhan Sergio Roberto, Pique itu ada main. Nah, Pique itu dari sana. Rasanya ada. Coba kena dicari. Ada tuh. Tahu tuh. Ada pernah buatnya main timnas Katalan. Tapi diakui kada. Nah, itu kurang tahu. Terakhir infonya tuh katanya sudah merdeka. Cuman ya itu kurang tahu nih apakah sudah diakui atau belum, apakah ngaku-ngaku aja kami sudah merdeka aja. Tapi misalkan memang merdeka, kereda lagi dong Barcelona di Liga Spanyol. Nah, itu dia. Apakah konsepnya sama kayak Malaysia dan Brunei itu kah liganya atau kayak apa? Timbul kereda lagi karena El Clasico misalnya. Jujur. Nah, kayaknya masih karena ini menjanjikan nih El Clasico nih lo. Iya, mungkin penontonnya banyak apa segala macam. Harus lagi di merdekakan. Ya mungkin kayak hendak dilepas, jangan gin tapi Jadi itu kayak lepasnya tuh entah mungkin masih setengah-setengah atau kayak apa. Soalnya kan ya apapun industrinya pasti ke Spanyol ya lo. Bola ya ke Spanyol. Jadi kayak hendak dilepas tapi jangan gin. Berarti memang sepak bola ini memang berkaitan benar dengan politik mana aja, negara mana aja lah. Iya. Terus apa lagi nih dari Bayu setelah yang tadi masyarakat tadi lah. Iya, masyarakat dan mungkin lah kayak misalkan karena zamannya sudah ada tren lagi perang ya lo. Jadi kalau orang bahari itu ayo kamu gabung lawan aku atau kami hendak berpisah gitu. Nah, kita harus berperang karena orang sudah damai negeri-negeri ini lo bawa perang baik kita main bola aja ayo aja. Nah itu persaingan El Clasico di Barca lawan Madrid itu sudah kurang lebih 1 abad lebih 100 tahunan lebih dah. Iya duelnya itu berarti ibaratnya perangnya dengan perang kreativitas aja lah. Iya kreativitas mengolah si kulit bundar. Anjay. Jadi kan di zaman lagi kita perang bertembak-tembakan pakai senjata tajam segala macam kita main bola juara yang mana yang paling banyak gengsi lah jadinya. Gengsi sepak bola. Siapa yang bakal menggocek itu yang menang. Habis itu ada kan lagi tambahan buat si Rohan misalkan nih. Habis itu kalau jadi kan 1 abad tuh El Clasico. Kenapa dari bisa sampai seabad kayak itu nah? Karena pernah inilah berarti terselesaikan kan pernah akur ya dua. Iya. Ya menurutku tuh apa namanya karena perbedaan sejarah kayaknya lah. Karena perbedaan sudut pandang juga lah. Tapi dasar lah antara Barcelona lawan Madrid ini di sepak bola tuh dasar itu poin yang mulai menarik sangat diupati yang mulai menarik lawan juga lah antara Madrid lawan Barcelona nih secara pengelolaan sepak bolanya tuh dasar beda Pak. Dasar beda Pak. Kan yang ku tahu lah Barcelona ini kelebihannya tuh di pendidikan
usia mudanya. Ya. Akademinya Menuju lah. akademinya. sepak bolanya. Kalau Madrid gini kan, apa itu pendidikan? Tapi kan ada juga akademi Madrid kan pendidikan. kelebihan duit ya. Madrid gitu duit kerajaan. Oh iya, ini tinggal bercanda. tinggal nukar-nukar pemain Iya, sudah jadi nah, aja kan. itu sebabnya kenapa Madrid dijuluki Los Blancos. Oh. Apa artinya Los Blancos? Apa namanya? Perkumpulan bintang-bintang apa sih? Oh. Los Blancos. Sebenarnya kan lebih menguntungkan Barcelona kalau hanya mau moles pemain sudah skillnya bagus di mata apa namanya pencari bakat misalkan dijual jadi naik harganya Iya, gitu. Nah, betul. kebanyakan tuh kayak itu Dan berita-beritanya. kebanyakan kan hasilnya oke lah kayak Messi, Iniesta, Iya. Xavi dan segala macam Cesc Lamine Yamal. Cesc Fabregas itu Fabregas. lah. Iya, Fabregas itu juga. Fabregas itu juga. Pengembangan pemainnya bagus. Artinya apa? Ngarannya Menteri Pendidikannya bagus ya. Menteri Pendidikan. Iya. Waduh. Pakai Tapi- BG bukannya. Tapi apa namanya? Tapi Ikam tahu lah apa tuh namanya? Yang rancak di Sambati ini kan cuma fans Madrid aja lah, bahkan fans bola di seluruh dunia tuh punya sambut-sambutannya ke Madrid tuh ini beda ya kan? Apa tuh? Apa Bay? Bayu pasti tahu apa Bay? Kalau aku secara umum tahu Madridista. Ya, Kalau Barca apa ya? Lah ininya ada kalau Madridista tuh sambutannya apa? Itu fansnya Madrid. apa nih sambatan apanya nih? Alasannya kah? Iya, sambat lancok buan Barcelona tuh nyambati buan Madrid apa? Yang Apa? apanya nih? Demit. Oh, Demit ya. Kalau Demit. Barca Decul. Kalau Betul. Barca Decul, lancok nyambatannya tapi ini kan lagi apa tuh namanya? Yang sambatan-sambatan bagi orang-orang bukan cuma bagi fans klub Madrid lah. Ah, Misalnya tetamu Barcelona tuh, tapi fans klub lain punya tetamu Barcelona tuh pasti sambatan yang ini. Klub miskin. Ya. waduh. Iya. Karena Barca pernah sulit finansial loh. Hendak Sampai melakukan ini pemain. sulit Ya, finansial. harusnya sudah bangkit dong ini. Kan sebenarnya sudah Betul. menjual Messi, menjual Ousmane Dembele. Sejujurnya lah, ini bukannya aku mendiskreditkan Barcelona lah, tapi belakangan ini kesalahan Barcelona tuh di keputusan finansial. Ya, finansial. Ah. Itu setuju. Keputusan Waduh, finansialnya. dulu tuh sempat ada Ronaldinho di situ, Iya. ada Eto'o juga. Banyak dari yang kehancuran finansialnya itu pada saat yang presidennya itu zamannya si siapa? Nobita tuh nama pakai kacamata tuh. Iya. Nah, si Din itu yang beli pemain tapi kada worth it, kada bisa mengembangkan pelatih asalan memilih gitu nah kayak Indonesia ya lo Itu lain Pep Guardiola lah saat itu. lain. Jadi habis Pep, habis itu Ito Villanova, habis itu Tata Martino, siapa lagi Valverde dan segala macam sampai sekarang. Nah, sebenarnya kebijakannya tuh di pimpinannya tadi di presidennya. Presiden klubnya lah. Presiden Nah, sekarang jadi presiden yang bahari zaman Pep itu ampih loh, habis itu digantikan lagi, aku lupa namanya yang berkacamata. Rancak disambati fans Barca tuh Nobita. Nah, itu lengser, naik lagi yang pimpinannya lawas yang zaman Pep lagi, Laporta. Baru Nah, naik lagi. membaik nih. Makanya sponsornya Spotify ya Iya, loh. sponsornya Nah, sudah merambah. Jadi gitu. kalau bukan kan pakai Spotify, bukan kan mendukung Barca. apa nih? Jadi kalau yang kan mendukung Barca pakainya jus aja. Wah, Apa nih? Ikam tahu lah kenapa Barcelona harus pakai sponsor Spotify. Belum tahu sih. Karena bubuannya tuh kata duit. Iya, Ikam tahu lah. apa tuh? Camp Nou tuh ganti nama cuy. Iya, Camp Nou ganti nama. Stadion jadi stadion Camp Nou kayak apa? Spotify. Camp Nou Spotify. Ada Iya. berarti kayak dibeli gitu lah. Ya Ya. karena buannya kata duit. Ini setuju kan? Fans Barca disambati kan ada berduit. Iya. Tapi walaupun bukannya kada berduit, bukannya bisa memilih-milih pemain yang bagus. Iya, Nah, kayaknya banyak orang setuju pemain-pemain bagus tuh ada di Barcelona. Lewandowski dapat gratis. Siapa lagi? Christensen dapat gratis. Banyak tuh pemain-pemain yang lain tuh dapatnya gratis dan oke gitu. Nah, hasilnya. Coba aja tahun ini jelas anak-anak akademi dimanapun pasti itu anak main di mana gandarannya kena Iya. Barcelona aja. Ya, SSB. Padahal kan ada Madrid juga, ada Iya. macam-macam. Kebanyakan berapa persen? Mungkin di atas 50% lah. Ya. Nah, kayaknya Barcelona Kayaknya- dulu bang. Ini memang Barcelona lawan Madrid ini selalu jadi acuan tertinggi dah Ya. bagi orang yang hendak main sepak bola. Nah, Kalau di game FIFA lah, kalau di game FIFA itu aku kan main game FIFA dari lawas loh, dari dulu-dulu. Dulu tuh di game FIFA 2017 ada nama gamenya tuh di Journey. di Journey. Di Journey itu menceritakan gamenya nih game bola loh sebujurnya loh. Tapi kan menceritakan kita petualangan kan.
Oh, kayak PS1 dulu Master. Iya, Master Club. tapi beda nih. Ini ada story-nya. Nah, Ada story-nya dan kita story jadi pemain apa jadi jadi pelatih? pemain. Oh, jadi Kalau pemain. di Jadi PES pemain. itu kayak Become Legend bukan sih? Beda. Jadi kayak individualnya nih, ini ikut klub mana, kan Kalau- latihan. Ini. Kalau di PES itu ada Become a Legend. Ya itu maksudnya. Tapi itu kan ada story-nya loh. Nah, kalau ini ada story-nya. Story-nya Dan story-nya ini menceritakan dari Inya tuh masih halus. Story-nya tuh kayak apa? Mulainya di Sariki Abah yang main bola gitu kan. itu madu. Inya mau apa namanya? Inya tuh story-nya tuh Inya waktu masih di Kenanakan lagi. Inya ikam banyak ada dramanya ikam rami ikam. Oh. Rami ikam Kayak FIFA 17 aku pertama kali main akan gitu spesial sebenarnya ikam. Berarti mulainya main di aspal lah itu lah. Main dia apa namanya? Main di Kenanakan. Berarti Main masih ini, di klub Kenanakan. belum tahu kada ampian main bola kalau kada mendengar suara orang Iya main dulu. Ini lagi halus gitu. Dan ikam dan Inya tuh dasar bang apa tuh namanya impiannya tuh dasar apa tuh pas Inya apa tuh hendak jar di Madrid tertarik oninya jadi Inya masih umur 18 tahun gak mau itu rasa impian banget tapi sekalinya ada drama yang mulainya terjegal tadi jadi masuk Madrid nyapu jalanan. Hah? Nyapu jalanan. Tuh Cristiano Ronaldo. Kayaknya diangkat dari situ enggak? Tapi apa ya biasanya yang drama-drama yang terjadi di cerita itu? Ya, lebih ini memorable. Kalau drama-drama yang lebih memorable lah, Inya tuh ada apa namanya? Nih aku mainnya tuh Inya tuh nyambung Inya ada trilogi cerita kayak film. Oh, Asli main akannya kayak film ya. Jadi apa tuh namanya awalnya tuh Inya kan orang Inggris loh, anak Inggris loh. Main dia tuh nih apa tuh main mulai dari Kenanakan ya. Main mulai dari Kenanakan habis itu Inya jadi remaja loh masuk ke tuh apa namanya masuk ke dalam seleksi agen melihati ya. Habis itu ada agen yang tertarik lawannya habis itu apa namanya agennya nih Jar, ada klub yang hendak tertarik mengontrak ikam Jar. Kalau aku milihnya ikam pas di Inggris, pas di cerita di Inggris tuh lah yang di The Journey 1 tahun di FIFA 17 tuh aku milih Liverpool. Nah dari Liverpool itu pas aku di The Journey 2 di FIFA 18 apa namanya Inya nih dirumorkan di tertarik lawan Real Madrid hendak tertarik mengontrak Inya himbung banget loh soalnya main di Madrid itu kayak impian Inya banget nih. Ditambah juga apa namanya ditambah juga kayak kada tahu loh media-media Inggris tuh kayak apa menggoreng berita gitu nah jadinya tuh dirumor-rumorkan benar sampai apa bubuhan fans Liverpool yang awalnya cinta lodinya membuinya pas Inya hendak main nih kan ada kayak itu lah. Jadi lebih memilih aja apa namanya lebih memilih duit ya. Lebih memilih liga lain lah itu kan. Padahalnya kan Inggris harusnya di Liga Inggris dulu. Tapi kan namanya impian ya loh. Impian bang bisa sampai ke Madrid gitu. Sampai ke Madrid. Yang kampretnya juga lah di tuh apa namanya di Journey 2 nih kita bahas game sedikit lah. Di Journey 2 di FIFA 18 gitu. Ini kan setiap awal sebelum musim mulai itu kan model kayak pramusim dulu loh. Ya, pramusim. Nah di pramusim itu buhaninya nih main di Amerika. Main di Amerika lo buhaninya nih pertandingan pramusimnya nih tetap melawan Real Madrid. Zaman gitu kan zaman Ronaldo loh. Mau aku menonton scene-nya kan yang pas Inya berdiri di Ronaldo tuh aja Ronaldo aja ada gitu salibnya menang tapi di game tuh menang atau kalau di game itu menang lo habis itu Ronaldo menyambat pas tonton pertandingannya berupa baju lah berupan maju lo hibung banget loh Inya nih dapat baju Ronaldo nih langsung dipakainya pas Inya tuh lo Ronaldo menyambut cocok juga pakai baju Real Madrid ya kan akhir Real Madrid tahun kena aja Inya Ronaldo tuh gayaan tahun depan ke Madrid nah Inya cuma Ronaldo tuh gayaan aja loh nah tapi ini kan pas tonton pramusim ini kan Liga Inggris pulang loh nah ini apa namanya yang karakter kita nih di rumor-rumorkan benar di Madrid hendak ditukari Madrid hendak diambil Madrid ditambah pulang bubuhan bubuhan media Inggris
ada fotonya pulang pas Bola kita lama. pakai baju Real Madrid. Ya. Ada ternyata lah. Iya, di sana jadi- itu ada wartawan yang menyelip. Iya, paparazinya tuh nah. Jadi apa Pas yang namanya? lagi menggawil. Jadi gitu, jadi digoreng buahnya dasar kada cinta lawan Liverpool sudah pemain gini jadi dasar anak main ke Madrid sudah. Nah, gara-gara itu fans Liverpool membu kita padahal kan apa tuh namanya? Padahal kan kita sebagai pemain itu dasar masih cinta Liverpool lagi. Kita aja lawan Madrid itu saat itu belum deal-dealan lagi tentang mau lawan agen baru apa aja. Belum nego lah. Belum nego. Ini berbaya agen kita aja yang nyambat lawan kita Madrid tertarik hendak merekrut Ikam aja. Kita himung lo belum sampai pembicaraan serius nih. Nah, tapi ada drama yang mulai plot twist. Munnya buhan Ikam tertarik atau tahu selanjutnya main akan Bang. FIFA 7, FIFA 18. FIFA 18 di sini. FIFA Kalau diedit ada di sini. Itu FIFA 18. karakter gamenya kegeeran aja itu. FIFA 18. Inya rame kan anunya tuh dasar kayak film kan anunya tuh. Bukan ini kan patung main peswara. Itu online apa offline tuh? Hah? Offline. Offline. Nah, bisa tuh kena next kita bahas yang kayak Ya, ada game-game bola. Game sepak bola tuh Itu banyak. bisa tuh. Jadi Ya, bikin kena. Ini kita fokus membahas Terus Real ada Madrid Barcelona. lawan Barcelona pulang. Tapi itu tadi Pang salah satu hubungannya lawan episode podcast kita sekarang lah bahwa Real Madrid lawan Barcelona itu memang jadi acuan impian klub anak-anak Iya, muda. jadi tuh ini, mimpi-mimpi anak-anak yang tadinya tertarik dengan sepak Iya. bola tuh gitu. karena melihat dari mungkin ada idolanya di Barcelona atau di Iya. Real Madrid. Jujur, aku aja bahar itu lagi halus segi SMP lah gitu. Hmm. Kan aku mulai suka Barca nih Ya. dari SMP nih karena Ya. melihat permainannya Tiki Taka, Ada ada Messi. Messi-nya, ada sebenarnya dulu kan melihat Messi. Belum. Aku yang melihat dulu Sapi. Dulu Oh, ada Sapi di ya. galeri King of Passing ya. Hmm. Karena passingnya tuh rata-rata tuh di atas 90% ketepatan Ya. passingnya. Nah, jadi ketujuh lah itu. Terus melihat Madrid tuh kalah terus lawan Barca loh. Jadi ketujuh lah, apalagi ada seninya permainan Tiki Taka. Nah, itu suka tuh. Dan aku dari SMP tuh punya mimpi aku hendak main di La Masia. Oh, oke. Nah, sebelum membahas yang ke situ, kita ada nih, sisinya juga Ini nih. ada juga apa namanya? Ada juga fakta uniknya. Ini kan tadi aku menyambat lo apa toh yang diangkat bahwa impian tertinggi sepak bola bagi anak-anak muda tuh kan Madrid loh, itu versi FIFA loh. Ya. Tapi lah munnya Ikam nonton Kapten Tsubasa tuh impiannya main di Barcelona. Barcelona. Tapi itu kada nyambat Barcelona tapi Katalan loh. Iya. Iya. Katalan FC juga. Anu itu tuh aku ingat banget tuh scene yang pas Tsubasa yang itu masih dimainkan di tim mudanya menjelaskan tentang sejarah kenapa stadion latihan pemain muda lawan stadion Camp Nou kah yang Barcelona tuh Ya. ada jembatan Jar. Nah jembatan itu disambat jembatan impian karena munnya Ikam kau melewati itu Ikam kau masuk ke Barcelona tim Ke tim utamanya gitu. utamanya lah. Jembatan impiannya itu aku jujur sebujurnya aku ketujuh nonton Kapten Tsubasa loh. Ya. Tapi ketika aku mengetahui impian Tsubasa bermain di Barcelona, aku langsung berpindah ke pihak Hyuga. Lebih bagus Hyuga main di Juventus aja. tapi kan Bang apa namanya tapi dari situ juga aku mengetahui fakta bahwa dasar wujud munnya Ikam hendak tanggus ke Barcelona itu dasar berat banan pemain sehebat pemain sehebat Tsubasa aja kadang kau langsung tanggus ke tim utama Barcelona. Ini harus dites dulu di tim mudanya aja loh. Di tim mudanya Ikam harus menggolakan 20 gol kah aja. Sekalinya hanya sekali main Tsubasa langsung menggolakan 10 gol. Langsung langsung masukkan ke tim utama aja. Boro-boro hendak menggolakan 20 gol. Ini hendak nendang sekali aja setengah jam. Flashback dulu. Berapa episode? Iya. Kan aku juga yang memorable di ingatanku masih lah. Ini kan pas sudah tuntung pas sudah tuntung ini kan tuh yang bubuhannya sudah dewasa loh. Ini apa namanya Hyuga ke Juventus. Tsubasa ke Barcelona loh. Biasa ke Jerman. Ya, tuh kan buhannya ini kan pas Tsubasa ini diumumkan pelatih Barcelona kalau ini dimainkan di tim muda, Hyuga mendengari berita itu langsung nangkal ya. Langsung ditelepon Hyuga.
Subasa aja. Kami yakin nggak hendak main di Barcelona? Baik umpat aku jadi Juventus, nah pasti kan pasti kan utama. langsung jadi tim utama aja. Tapi itu Bang, aku respectnya lawan Subasa tuh meskipun inya tuh diturunkan ke tim muda loh, inya tuh tetap berjuang demi impiannya. Itu bro, respect. Itu yang bro. perlu dicontoh lah dari sebuah kartun yang berimajinasi tentang sepak bola ya loh, tentang idolanya. Nah itu kan kita bakal bahas tadi El Clasico, sejarahnya El Clasico itu sudah cukup lah kira-kira yuk. Ya bisa. Nah kita anggap kita sudah cukup ya loh. Nah kita masuk ke kayak apa sih El Clasico di zaman ini lawan El Clasico yang zaman dulu. Nah termasuk kayak yang pernyataan kami tadi. Nah, Oke, mungkin dari aku dulu. Dari Bayu nih mau nyambung yang ceritanya tadi kayak apa? Ya. Yang Nih, dilihatnya. Kalau dari head to head lah, dari musim sebelumnya itu Barcelona Madrid itu ketemu sering benar. Mulai dari La Liga itu 2 kali, Super Spanyol 2 kali, habis itu Copa del Rey lah. Copa del Rey. Nah, dari 5 pertandingan terakhir, Barca menang berataan, bro. Madrid kalah terus. Nah, itu semenjak datang Hansi Flick, alhamdulillah ya permainan Barcelona lebih baik, muncul bintang-bintang lebih baik. Nah, untuk pertandingan selanjutnya, nih kita tahu nih siapa nanti hasilnya. Sama-sama banyak pemain cedera, Madrid pun banyak, Barca pun banyak. Dan kalau kita lihat perbedaan dari El Clasico yang dulu lawan sekarang, yang dulu itu cenderungnya pasti panas benar. Ya, bujur. Panas benar, pasti El Clasico baring itu menyakat betamparan dulu kan El Clasico. Iya, jadi bakal kita bahas El Clasico yang sekarang sama yang dulu tuh kayak apa dari materi pemain, dari permainannya kayak apa. Nah, kayak apa sih di zaman dulu tuh kayak apa? Oke, panas. Nah, yang sekarang tuh kayak apa? Apakah masih panas? Ya, gitu. Tapi yang nyata ada sepanas yang dulu lah. Kalau dulu mungkin head-to-headnya kan tau lah kalau orang Bahari itu emosian kayaknya. Namun sekarang nih paling kada terlalu panas, cuman panasnya banyak di sosmed. Kayaknya yang kayak Lamine Yamal lah, kayak Mululu dulunya di Instagram-nya gitu juga kayaknya pemain Madrid ada juga yang kayak ya Saywar lah. Oh, berarti memang memancing gitu lah. Ya, karena sekarang kan zaman media loh. Kira cuman di lapangan aja gitu nah. Inya tuh sebujurnya tuh gap generation aja. Kan generasi Baharin itu kan munnya besengkengan gitu buhaninya tuh pasti kelahinya gitu nah. Buhan itu sebujur kelahi. Karena kan plastik ini nih besengkengan tuh cuma wani di sosmed aja. Ya kalau zaman dulu kan pasti ini ada berapa kartu merah sih gitu. Karena Clasico. Yang pasti tahu ya pasti Sergio Ramos lah. Inya tuh itu Bang. Tapi itu juga mula El Clasico Bahari itu yang kada cuma pemainnya. Bahari kan zaman Jose Mourinho mau juga ketemu tamparan juga. Pabila ya lah Sergio Ramos nih kartu merahnya di menit berapa? Iya, asli. Pasti menghadangi itu. Paling sih Ramos sama merah. Aman Bahari kan ada Ramos, Pepe ya loh. Nah, dua itu Marcelo. Itu apa namanya? Dua preman. Dua preman. Sebujurnya tuh yang preman itu kan cuma di Madrid aja dulu. Di Madrid kan yang preman yang itu loh Ramos lawan Pepe loh. Nah, kalau di Barcelona yang preman yang itu Sapi lawan siapa? Kenapa jadi Sapi? Bujuran bubuhan ikam iti hija di El Clasico itu yang bubuhaninya bakalahi gitu. Bubuhan gitu. Tapi aku nih yang paling ku respect dari Barcelona lah. Zaman dulu gitu Puyol Bang. Puyol selalu itu menengahi. Iya, Puyol itu selalu menengahi. Inya tuh selalu menuhai itu nah. Ya. Makanya kapten di Barcelona paling cocok itu. Selain kaptennya di tim Spanyol, di tim apa? Barcelona, ini kapten tim Spanyol juga. Karena dua tim ini kebanyakan Spanyol loh. Itu pasti melerainya tuh pas bakal sudah Bang, sudah kawanan juga. Bahasanya disamakan. Pasti melerainya pasti kan nyaman lah Bu. Kalau ngomong kawan juga yang kasih las tentang dari belakang. Itu sebabnya kami sebagai Madridistas tuh kan memandang Puyol tuh respect kan. Ya keren sih daya pimpinnya tuh netral benar gitu namanya. Berjuang juga dengan timnya Barcelona. Tapi tetap ingat kawannya yang ada di Madrid. Iya. Pasti Uyubana maknanya tuh udah kalau kalian main bola juga aja. Ada nih kalah biar lapangan ya. Tapi kan Ramos tetap mengincar juga. Udah yang booking aja. Lo pastinya siapa aja kawannya.
Iya. Tapi nyata harus. Profesional mana lah yo gitu Dan yo. kamu salah satu back yang memang produktif ya. Mana headingnya bagus, segala macam bisa nyetak juga nya. Iya. Iya, Puyol lawan Ramos nih lah. Iya. Hmm. Di waktu di zamannya lah. Jujur. Nah, anu tuh apa namanya? Memang dulu itu raminya El Clasico dulu tuh pasti moodnya tetamu nih lah pasti ada perkelahian terjadi itu nah. Sampai Iya. pelatih-pelatih dia lah. Sampai ke pelatih itu bang, zaman bahari itu dasar panas banget tuh perasaan banget di El Clasico bahari. Misalkan Dasar kalah kena dasar kayak perang bujur ya. jujur. Kalau El Clasico bahari kalau El Clasico ini ya itu bang tadi apa namanya? Aku sendiri mengakui lah. Secara statistik lah El Clasico zaman ini dasar lebih banyak menang Barcelona. Menang Barcelona. Karena menurutku lah di generasi Los Blancos yang sekarang lah bubuhan bintang-bintangnya ini masih ego. Bintang-bintang yang kita mulakan gini ego masing-masing hendak bersinar sorangan. Ya ada Mbappe lah, Bellingham Iya, lah ada tuh. Mbappe, Jude Bellingham. Masing-masingnya lah bersinar. Iya, bubuhannya tuh pada-padanya hendak yang paling bersinar sorangan tuh nah. Ya. Sedangkan di Los Blancos Bahari kan Merata. penyerangnya tuh bahkan Bell yang bersinar-sinar di Inggris diambil. Ojil ya Ojil tuh dari Werder Bremen nya diambil. Ya. Habis itu apa namanya? Habis itu Modric, Kroos, Ya, Ronaldo, Modric. Kakak. Bahari itu nya apa ya namanya? Generasi yang mana dulu nih? Generasi Buan David Yang Beckham. buat BBC Kalau kan. aku mau pati Los Blancos tuh dasar dari zaman Ronaldo. David Beckham, Itu zaman kan Roberto Carlos, ya itu kan zaman yang gila bener juga loh. lawas Posisi banget tuh. timnya Dan angkatan itu tuh musuhnya di Barcelona tuh Ronaldinho. Oh Ya. ya, itu sama-sama kuat juga. sama-sama Rivaldo. juga. Ya. Ya. Di sini ada Ronaldo, di sini ada Ya. Rivaldo. Kalau di Barca tuh lah biasanya ada yang mengatakan gini, di saat Madrid itu membentuk Los Galacticos yang kayak tim dari luar galaksi. Ya. Nah, di Barcelona itu ada muncul satu wonderkid. Contoh kayak Ya. zaman itu kan siapa? Ronaldo, Kakak, Benzema, Ozil itu kumpulan. Bahkan sebelumnya namanya bubar BBC itu loh. Ronaldo Bel segala macam, munculnya Messi. Yang zaman sebelumnya David Beckham, Luis Figo, Raul, siapa lagi? Roberto Carlos. Munculnya Ronaldinho. Ya. Nah, muncul satu biasanya yang melawani bubuhan Los Galacticos tentang Iya. Nah, sekarang tuh sama si Bellingham, Mbappe, siapa lagi bintang-bintangnya? Ini paling hanyar nih Munculnya kan apa? Erling Haaland ya. Informasinya Ya, informasi rumornya lah. Rumornya. Ini aku menghadangi bang, tapi punya ya itu kan sebujurnya penyakit Real Madrid yang mulai Real Madrid jadi masih kalah loh di El Clasico yang hanyar gini. Karena itu tadi bang, buahnya itu masih ego. Masih ego. Emunnya itu memang terjadi juga lah. Kayak apa nasibnya Mbappe itu? Kan penyerang sama penyerang. Sebujurnya lah sebujurnya lah yang diperlukan Real Madrid sekarang, munnya hendak bisa mengalahkan Barcelona, harus bisa harus bisa melepas ego tuh nah. Jangan hendak perasa paling harap sorangan. Itu juga kan kesuksesan Madrid generasi Los Blancosnya angkatan Cristiano Ronaldo. Berarti daya serangnya atau lini depannya nih bermasalah nih Madrid. Iya, Madrid tuh itu Pak, kalau sudut pandang aku lah melihat di permainan Real Madrid ini nih, buahnya tuh masih belum padu benar lagi. Ya. Memang perlu waktu, Bang lah. Kan zaman Ronaldo lawan Kakak tuh kan Los Galacticos yang awal-awal loh dikumpulkan dulu bilang bubuhannya tuh dasar perlu waktu juga. Ya kan karena kan bubuhannya ini kan di klub masing-masing tuh bintang bersinar semuanya. Inya aja sorangan yang bersinar Setuju. didatangkan ke Madrid yang isinya bintang bintang. beletan. Ibaratnya kan yang bubuhan ibaratnya kayak musik lah gitu. Ini harap di drum, ini harap di gitar, harap bass, harap vokalis. Tapi yang drumnya hendak bersinar sorangan, sorangan padahal kan bisa disatukan musiknya. Iya. Nah, itu PR-nya Xabi Itu Bang PR-nya Xabi Alonso dasar Nah, sedangkan Barcelona inilah, ini menurut sudut pandang aku pribadi lah, sedangkan Barcelona nih karena Barcelona ini inya tuh sudah diisi sudah diisi visi misi yang dididik dari buahnya halus.
Ya. Jadi bubuhannya tuh yang meskipun pemainnya tuh diambil dari klub luar loh. Ya. Ini datang tuh sudah dipadahi ini visi misi permainan kita nih kayak ini. Ikam umpati aja pasti menang. Nah, itu pasti Barcelona tuh kayak itu ikam. Ya, ada filosofinya. Ada filosofinya. Ya. Ada filosofinya tergantung pemain yang diambil Barcelona dari luar nih. Ini kalau mau umpati filosofi Barcelona atau kada. Nah, sedangkan Madrid gini, apa tuh namanya? Aku mempulakan ikan berataan sudah ikan harus bagus. Ya. Nah, Harus bagus karena kan apa tuh namanya? Ekspektasi ngumpulkan berataan pemain bintang itu sekira menang loh. Iya. Sekira juara loh. Dan menurut aku pribadi lah itu tuh kada salah, itu tuh Madrid tuh kada salah melakukan hal yang kayak itu kan dibuktikan loh dari jajaran trofinya yang banyak itu. Tapi memang diperlukan waktu Sagan bubuhan yang ini bisa padu, bisa klop ya. Kan dulu kan Madrid angkatan Ronaldo itu kan antara Bale, Benzema lawan Cristiano Ronaldo 3 buting di muka. Ya. Bubuhannya padu loh. Ya, bujur. Ditambah pulang tengahnya gitu ada Toni Kroos, Modric, Ozil yang harap mengalirkan bola ke muka. Ya. Itu yang mulanya tuh karena apa tuh namanya? Tahu peran duanya masing-masing. Apa tuh namanya? Yang soal bagian apa ya? Kelebihan Madrid yang Los Galacticos dulu tuh lah berataan lini itu sudah sudah saling percaya satu sama lain. Lagi di lini belakang. Ini apa tuh namanya? Nih aku jelaskan mulai belakang loh. Nah, belakangan kipernya dulu Casillas loh. Ya. Nah, di muka tuh kan ada Pepe lawan, ada Ramos di samping-sampingnya tuh nancap ganti-gantian pemainnya. Nah, yang di muka nih santai aja munnya Real Madrid diserang. Ya, fokus serang aja loh. Kita ada aja dah di belakang tuh Pepe lawan Ramos menjagakan. Nah, munnya Pepe lawan Ramos ini sudah ditambus. Bubuhannya ini mas tetap tendang kiper kita Casillas. Nah habis gitu loh bubuhan yang di belakang ini loh munnya inya mau oper ke tengah. Nah tuh urusan di tengah aja lagi bubuhan maestro-maestronya aja lagi mau operakan ke muka. Ya, itu sebabnya sebabnya Madrid baharing itu jadi bisa harap banget bisa sampai rancak juara Liga Champions. Sampai juara Liga Champions berturut-turut. Ya. Itu kada suah itu di sejarah Liga Champions itu kada suah ada klub yang juara berturut-turut back to back kada suah Madrid aja yang hanya suah melakukan itu back to back tuh dulu tuh ikam juara Liga Champions tahun ini loh esoknya kada mungkin juara tapi Madrid bisa mematahkan kutukan itu bahwa bisa apa tuh namanya bisa membuktikan bahwa itu tuh kada mitos tuh nah. Tapi itu tuh di itu tuh juga apa tuh namanya itu juga diselajurakan lawan pemain Madrid yang sudah padu bener. Ikam punya beratan pemain bintang padu tuh sudah ikam kada ketangisan lagi buatnya. Nah, yang keresahan sebagai fans Madrid sekarang lah bubuhannya bujur mempulangkan pemain bintang pulang Los Galacticos generasi selanjutnya. Tapi Los Galacticos generasi yang hanyar ini masih belum padu lagi. Itu sebabnya kenapa Real Madrid belakangan ini kalah terus lawan Barcelona. Berarti bisa dikatakan masih kada optimis untuk Madrid. Masih belum di tahun ini nih. Masih belum dapat anunya lah itu juga harapanku dengan kedatangannya Xabi Alonso ini sebagai sebagai pelatih Real Madrid sekarang loh. Ya. Setidaknya Xabi Alonso ini kalau menjelaskan lah lawan bubuhan yang Los Galacticos hanyar nih zaman aku bahari lah. Itu sisi dari Real Madrid dari Rohan. Nah kita dengarkan juga biar sama ya lo biar imbang nih. Boleh. Di Barcelona tuh kayak apa tadi kan dia menjelaskan dari permainan yang Bale, Ronaldo lawan Benzema. Nah darinya si Bayu nih mau menceritakan yang Barcelona yang dulu sama yang sekarang tuh dari yang angkatan mana ya? Ya oke. Kalau aku jadi ngikutin Barcelona kan dari zaman 2010 yang buannya juara UCL lawan MU. Lawan MU. Ya, itu kan zaman MU lagi harap-harapnya tuh datang buan Barcelona dengan filosofi bermain tiki takanya. Nah di situ tuh yang lini depannya tuh kan David Villa, Messi tengahnya kanannya
Pedro, tengahnya tuh 3 lagi Busquets, Iniesta, Iya. Xavi. Belakangnya tuh kan Pique, Puyol, Mascherano, kanannya Dani Alves, kirinya siapa ya? Kirinya itu masih Maxwell rasanya. Nah, dari zaman itu tuh ya kita dari Barcelona itu bisa filosofi permainan lah kayak Jerohan, walaupun UCL-nya masih kurang, betul. Iya. Nah, masih teganan Madrid lah, makanya Madrid tuh pun kalah alasannya berapa? 15 UCL. Saya tahu. Apa mun kalah alasannya UCL. Nah, ya kayak kalau Barcelona kan ya sekarang ya mencoba mengembalikan marwah timnya lah dari semenjak ditinggal dari Pep Guardiola, itu kan sulit banget mengejar kayak sextuple lah. Sextuple itu cuma beberapa klub di dunia yang bisa. Barcelona, Bayern Munchen, siapa lagi AC Milan kah siapa gitu. Nah, cuma ada beberapa klub yang bisa. Nah, Madrid belum bisa sextuple. Sextuple itu satu musim ada 6 gelar. Jadi dalam satu musim bisa menghasilkan 6 gelar. Ya, Liga Champion, Piala Dunia antar klub, Piala Super Eropa, habis itu di Copa del Rey. Ya, Copa del Rey, Piala Super di anunya, habis itu La Liga, satunya apa gitu, nah lupa. Pokoknya 6 gelar. Gokil. Jadi semua gelar dunia bukan yang megang. Ya itu Madrid belum bisa. Inya itu juga apa tuh namanya? Inya itu juga yang mulai kenapa El Clasico tuh mempunyai nilai lebih loh. Karena Barcelona punya kelebihannya sendiri, Real Madrid punya kelebihannya sendiri juga. Dan El Clasico ini pun kayak tahulah masih atau kada. Dulu tuh pernah ada fakta bahwa El Clasico-nya adalah salah satu laga yang dinantikan seluruh dunia. Di bawah final Piala Dunia. Jadi final Piala Dunia, El Clasico, final UCL, nah baru yang lain-lainnya. Jadi memang dinantikan benar. Salah satu pertandingan sepak bola yang dinantikan dunia lah. Ya, itu adalah El Clasico. Makanya bakal rame nih kalau misalkan kita bahas El Clasico. Terus dari Barcelona yang sekarang itu yang pasti kita melihat yang bersinarnya wonderkid-nya. Ya, Lamine Yamal. Nah, yang di Barcelona ini kalau bisa dibilang skuadnya kada kayak musim semalam. Jujur lah aku kayaknya karena entah aku ada mengikuti lagi Liga Spanyol lah atau apa, aku tahu di Madrid cuma Mbappe atau apa gitu. Di Barcelona tadi cuma Lamine Yamal aja. Itu ada siapa aja lagi sih di depan kanan ada Lamine Yamal, tengahnya Lewandowski. Lewandowski. Cuman kan ya kita tahu Lewandowski sudah tua. Nah, otomatis kada seproduktif itu. Biasanya entah Lewandowski kalau kurang produktif Ferran Torres. Nah, kirinya biasanya itu Rafinha. Cuman Rafinha ini lagi cedera. Jadi Barcelona lagi banyak diserang badai cedera juga habis jeda internasional semalam. Rafinha kan ada Marcus Rashford. Itu lagi naik nih sekarang nih. Karena habis keluar dari MU loh. Nah, jadi pokoknya pemain mana aja keluar dari MU bagus. Siapa kayak yang di mana Sevilla? Anthony itu Real Betis. main di Betis. Nah, kenapa kan ke Barcelona aja Anthony itu? Nah, kada cocok kalau kada cocok. Terlalu pamer. El Gasing tuh. Sebujurnya kan Inya jadi memilih Real Betis kan karena Inya semalam diinjami Real Betis loh dan Inya merasa nyaman di Betis. Pokoknya yang keluar dari MU tuh bersinar itu Rashford lah, berarti itu sudah masuk tim utama lah. Sudah masuk tim utama sejauh ini karena Rafinha lagi cedera. Kalau Rafinha sudah sehat mungkin akan di situ. Ini mencetak terus kah? Sejauh ini terakhir belum mencetak terus, cuman di laga penting mencetak. Di lawan Newcastle semalam tuh 2 gol dia nyetak. Ini yang menyelamatkan Barcelona untuk menang. Jadi itu depannya, tengahnya itu Barcelona biasanya 4-2-3-1. Jadi satu Lewandowski, tengahnya tuh biasanya Barca sekarang pakai gelandang serang. Ada Dani Olmo yang dulu bekas di Red Bull kah Leipzig. Dani Olmo umurnya tua juga loh. Iya, dan ini sebenarnya dari La Masia juga, dari akademi. Orang Spanyol lah, maksudnya warga negaranya gitu. Spanyol. Kalau itu kada bisa, harusnya Dani Olmo cedera, ada Fermin Lopez. Yang halus-halusnya lagi bersinar kemarin di Olimpiade di Spanyol, pemain Barca juga akademi. Tengahnya ada duet yang paling mematikan sekarang, Pedri lawan De Jong. Ya, Pedri lawan De Jong di Barcelona. De Jong Barcelona. Itu yang sekarang jadi tumpuan. Sebelumnya kan Juventus atau ini Bayern Munchen, Ajax Amsterdam dulu. Dulunya yang Ajax Amsterdam. Habis itu kali Barca semalam tuh. Nah, lawan Pedri. Nah, dua ini yang sekarang jadi tumpuan Barcelona nih untuk mengatur jalannya pertandingan. Tuh gelandang yang sekarang diakui, bahkan Paul Scholes mengakui bahwa pemain yang ini idolakan sekarang itu adalah Pedri. Terus Wesley Sneijder ini mengakui pemain Belanda siapa yang favoritnya sekarang? De Jong.
Nah, De Jong yang dari Juventus tuh loh. bukan lagi. De Jong ini banyak. Oh, dia. Iya, banyak. Ada yang striker loh, ada yang De Jong. Nah, Ini yang back loh. ini Frankie De Jong, lain gelandang. Ini juga kenapa Yang kenapa blonde. kenapa pemain tengah di dalam satu tim itu penting karena pemain tengah itu yang mengatur alur serangan kan. Ya. Apakah bubuhan ini kena main menyerang arahnya hendak mulai sayap kan mulai tengah itu tergantung pemain tengah. Ya, penting pemain tengah penting perannya. penting pemain tengah itu. Hmm. Nah, itulah yang bagi aku sebagai fans Madrid loh. Ya. Aku belum merasakan pengganti Torres ya, pengganti Kroos, Modric. pengganti Modric. Kurang. Masih kurang. Malah Valverde itu bagusnya malah sebenarnya di sayap. Tendangannya tuh eksplosivitasnya, ledakannya itu bagus banget. Valverde gua akuin. Kurang menurut aku lah apa tuh namanya? Ya karena karena apa tuh namanya Luka Modric lawan Kroos ini dasar sudah tua, Bang. Itu juga yang harus bisa secepatnya dicari penggantinya oleh Madrid. Karena kita lihat memang umpan buannya tuh kayak kadang masuk akal sih. Iya, Iya, umpan Toni Kroos tuh kadang masuk akal. Makanya inya tuh selalu bisa mengumpan gitu pasti dapat. Ya. Makanya kan Toni Kroos tuh dijuluki buahnya sniper. Iya, sniper. Jujur. Akurasi umpannya itu loh iya, ada diragukan lagi. Kalau Modric itu inya tuh mengatur tempo serangan tuh tenang ya kan. Tenang. Ya. Masalahnya kan pemain tengah resiko jadi pemain tengah itu ikam dari muka ikam dari muka kena pressing, dari belakang kena pressing. Ya, makanya Jadi- pusing main tengah tuh. Maka jadi pemain tengah tuh pusingnya kan. Itu juga sebabnya kenapa pemain tengah itu penting. Nah, kalau di Barcelona tadi kan aku akui kan Pedri itu udah bagus banget. Makanya Pedri itu dipakai terus, bukan cuma di Barcelona, lawan di timnasnya dipakai juga. Ya. Dipakai terus. Yang di Madrid inilah pemain tengah itu dasar masih kurang kan. Iya. Biar penyerangnya harat-harat kah? Ya. Tapi tengahnya tuh belum kadang kau matur serangan lawan kadang kau aliran bola kadang kau aliran kurang. Jadi ompong jadinya suatu tim Iya. dia jadi Dan kosong. aku setuju yang PR-nya Madrid itu sebenarnya sekarang tuh di tengah. Iya. Karena buatnya back sudah oke lah. Sekarang ke depan oke benar. Tengahnya aja PR-nya Madrid tuh sekarang. Nah, di Barcelona punya tengah itu, depan oke. Nah, PR-nya Barcelona itu di belakang. Semenjak ditinggal pemain Inigo Martinez. Jadi duetnya itu sekarang Araujo lawan si Kubarsi. Di mana buahnya itu diaku sebagai back oke. Cuman kan dari strateginya Hansi Flick yang sekarang, sering lah Boneka melihat sering banget pakai jebakan offset. Iya. Nah, Barca tuh yang sekarang sering banget pakai jebakan offset. Nah, sekarang tapi kecolongan. nah karena pemainnya itu ada yang memang sudah yang paham benar kayak apa caranya menjebak offset. Nah, jadi dan prediksiku adalah mungkin Madrid akan memanfaatkan itu nantinya. Apalagi pemainnya Madrid sekarang ada pelari semua loh, Vinicius, ada Mbappe, ada Rodrigo, ada pasti buatnya akan mengeksplorasi itu. Nah, itu yang mungkin menurutku PR-nya Barcelona nih, yang sekarang di bagian belakang. Apalagi si kipernya yang hanyar nih kan Joan Garcia. Luar biasa oke benar dan cedera sekarang diganti oleh Ter Stegen lain lagi. Ter Stegen cedera juga. Diganti lawan Wojciech Szczesny. Kipernya Broko Tarus. Hai. Yang mana itu yuk? Kiper Arsenal Bahari. Szczesny SCZNY. Yang sebelumnya di Juventus. Iya. Ya, sekarang Pasti itu Wah. kiper Barca. Mungkin Itu sekarangnya senior itu sebenarnya Bujur, dari secara refleks oke, dan Inya tuh sebujurnya sudah pensiun. Iya, Diteleponi lawan Lewandowski. karena gratisan loh. Inya itu dikionya kan ngarnya alis Chesney. Iya. Dikionya tag. Tag. Dikionya tag. Bujuran, ditelepon Lewandowski. Ya. Tag, haur kah? Ada bang nah lagi biasa di kafe-nya brokoan. Kamu kah main di bar sana? Kami kan ada kiper. Ada aja kena pokoknya gampang aja. Ayo aja tuh. Karena main. Kayak model-model gak senang main futsal. Padahal Kami sudah- kurang pemain. Padahal sudah pensiun nih ya, ditelepon Lewandowski. Hapun. Ini kita lagi enak sparring nah, tapi kurang kiper. Iya. Ditanya kan dia tuh nah di umpek futsal. Oh enak, karena aku ambil dah ajarnya. Rokok gampang, aku tuh kalahkan Surya ajar. Dah iya tuh makanya. Dan inya rancak pada bro. Oke misalkan Dasar Pak. Broko Szczesny itu Tarus. dasar dari Baharinya terkenal Broko ya. dan ini kan kalau misalnya lihat meme-nya aman ada Szczesny pasti Broko. Makanya di galeri buat fans Barcelona El Udut. Nah, habis itu lo nih cukup
cukup aja kah kira-kira sudah untuk Nah, babak pertama kayaknya oke deh. mengetahui bahwa El Clasico yang tim Madrid itu dulu lawan sekarang atau Barcelona zaman dulu lawan sekarang itu sudah cukup ya lo. Ya, sudah cukup. Jadi untuk babak pertama nih kita tutup sampai di sini aja dulu ya lo. Kita jeda babak dulu. Kita lanjut ke sesi jeda babak teman-teman. Nah, apa sih jeda babak tadi? Kita bakal bahas hal-hal yang ringan mungkin di El Clasico ya lo. Apa sih yang pengen Boningam bahas, yang anak Boningam bahas di El Clasico? Yang unik kah atau apalah gitulah. Aku dulu lah. Nah, tadi Bisa aku dari Bayu dulu. ya hanya ingat juga bahwa di laga El Clasico ini kan identik benar lawan pemain-pemain bintang. Cuman di El Clasico ini kan antara Barca dengan Madrid. Buhannya ada bisi pemain yang bisa dibilang pengkhianat. Pernah di Madrid tapi pernah ke Barca juga. Nah, dan itu mulai fans itu kayak anjir, ini loyalitasnya kemana? Dan itu ada beberapa kali kayak contoh Ronaldo Gundul itu pernah di Barca, pernah di Madrid, dan pernah juga Luis Figo. Nah, itu pernah di Barca, di Madrid, bahkan pernah di suatu pertandingan itu dilempar kepala babi. Luis Figo ya. Ya, saking marahnya fans tuh. Ronaldo, Luis Figo, sama lagi nextnya nih. Nah, itu yang aku tahu itu Bang yang terkenal banget ceritanya. Ikam adalah itu apa namanya? Pipa ni madakan legend matchday. Ada. Jadi ada video-video di belakangnya nih. Bubuhan mantan-mantan pemain Barcelona dan mantan-mantan pemain Madrid itu kumpulan lo. Momen El Clasico apa yang ikam ketujui aja. Nakon-nakonin pemain-pemain yang lain masih nyaman nih. Betakun non Luis Figo. Pian momen El Clasico mana yang ketujui waktu aku yang mana aja. Soalnya aku main di keduanya. Tapi lebih lawas di mana ya? Kalau Figo tuh kalau Luis Figo tuh sebujurnya tuh produk asli Barcelona. Luis Figo tuh sebujurnya produk asli Barcelona. Akademi ini. Iya, produk asli Barcelona sebujurnya Luis Figo gitu. Tapi aku kada tahu apa alasannya jadi pindah ke Madrid ya. Nah, itu aku kurang tahu Bang. Kadang-kadang ulik, cuman memang karena duit itu. Bisa jadi. Bisa jadi. Madrid ini dasar ketujuh melirik pemain bagus loh. Iya. Dan itu dasar ancap benar. Bahkan seorang Messi gitu pernah dituhan untuk kali Madrid. Iya. Itu kelebihan monnya ikam bisa banyak duit. Iya sih. Tapi kan apa pemain tukar. Tapi ini loyal setia tadi. Madrid apa namanya? Kelebihan Madrid itu kan ikam main di Madrid gaji itu gampang itu. Karena pesan ikam dibayarin. Iya, sedangkan Barcelona ini yang bebuhan loyalitasnya. Kayak cedera pun kayak ditanggung aja. Ditanggung BPJS-nya larang itu. Iya, tapi apa namanya? Tapi lah munnya ikam sudah main di Madrid, ikam tuh harus siap begawi di bawah tekanan. Karena targetnya pasti juara. Itu resiko munnya ikam main di Madrid. Itu juga sebabnya di Madrid ini kan ikam jangan harap ikam tuh kalau dihargai di Madrid munnya ikam kada kalau membawa Madrid juara. Harus bukti nyatanya Cristiano Ronaldo dijual ke Juventus kada apa toh di Madrid itu kada ada pemain yang dianggap legenda. Iya, bujur. Anjir. Karena bahkan perpisahan sekelas Ronaldo aja tuh cuma diulahkan video aja. Iya. Kalau Barca ada konferensi pers, ada perpisahan, kumpulan menangisan segala macam. Nah, Madrid tuh ada. Karena apa namanya? Karena ya itu tadi Bang, Madrid ini kan tim yang berisi target tinggi loh, sebagai anggapannya tuh sebagai raja dunia tuh nah. Jadi kamu hendak jadi raja dunia ya kamu harus membuktikan kualitas ikam. Itu sebabnya lah munnya ikam main di Madrid tuh harus siap tuh Bang. Ikam harus harus selalu jadi yang terbaik munnya main di Madrid gini. Tapi ada tadi dari Bayu tadi lah. Nah, berarti ada juga kayak misalkan contoh kayak di Madrid harus berekspektasi tinggi tadi loh. Iya, Madrid. Ya nukar ada juga loh yang kan bersinarnya. Iya, ada. Nah, siapa tuh kalau boleh tahu? Kalau pemain-pemain yang ditukari ini dengan ekspektasi tinggi bakal bersinar. Tapi kayaknya sekalinya kada. Aku tahu. Apa? Siapa tuh? Eden Hazard. Oh ya, satu itu kemarin dapat nomor 7 sudah diberi nomor 7. Itu apa namanya? Eden Hazard tuh tukang habisakan jet BPJS. Ya, cedera terus sih kan tapi pernah dipakai lah.
Cuma beberapa kali aja. Beberapa kali. Inya tuh cedera terus kan. Tapi ya itu Bang, intensitasnya main di Madrid ini. Ya tadi menyikam sudah main di Madrid gitu, kamu harus siap begawi di bawah tekanan. Karena kayak sales juga. Iya betul. Iya, karena apa namanya? Karena kan Madrid ini ikam apa tuh namanya? Madrid ini beda lawan klub lain. Aku menjual ikam aku menjual aja. Aku Bukan. menggaji ikam. Ya, Aku menggaji ikam Larang. lebih larang daripada pemain yang lain yang ada di dunia. Ikam harus bisa membuktikan bahwa ikam pantas digaji segitu. Makanya kan Real Madrid itu ikam itu aja sejarahnya kan ada pemain yang ada bintang di Madrid tuh rata-rata dari apa tuh namanya rata-rata dari beratan anunya tuh bintang. Makanya tadi mengambil Luis Figo dari Barcelona loh. Iya. Bagi buhan Madrid itu gampang aja. Ya munnya Messi itu bahari inya hendak gaji 2 kali lipat daripada Ronaldo, gampang aja Madrid. Tapi ya memang apa tuh namanya? Tapi ya memang loyalitas loh. Messi itu kan inya lebih memilih di Barcelona yang sudah menggandalakan inya, sudah apa tuh namanya membiayainya dari halus gitu. Ya memang itu kan itu juga yang membuat El Clasico itu menarik di dunia nih. Kalau apa Bang nih? Apakah menarik dari aku kah? Ya kalau apa nih dari Rohan kayak hal-hal yang ringan yang Anda sampaikan. Hal-hal yang ringan-ringan yang Anda mau sampaikan lah. Jujur lah, aku mengakui Lamine Yamal tuh pemain yang bagus. Tapi lah, ya ini aku mau wanti-wanti aja nih, sagan bubuhan ikam yang fans Barcelona lah, sagan bubuhan ikam yang fans Barcelona. Iya, Lamine Yamal tuh akan jadi bintang di masa depan kayak Messi atau kada, itu tergantung kayak apa keputusan inya yang ketika ini masih bersinar gini. Oh ya. Ini masih bersinar dong. Ini masih bersinar, tapi kekurangannya Lamine Yamal ini mungkin karena inya masih anum benar merasa bersinar loh. Inya tuh kayak merasa anum benar kan merasa star syndrome benar. Lawan jual lo ini rancak bener disambati fans Madrid nih. Lamine Yamal tuh apa namanya tukang tahu sih ya. Aku untuk menyambut takutan dolar kuning. Ada apa? So, ikam tahu lah Lamine Yamal tuh beberapa kalinya cedera di bagian mana? Di itu. Nah, tahu loh. Iyalah. Nah, apa tuh namanya? Karena pokoknya pesta terus. Iya, karena tuh keramian pesta terus. Aku sebagai fans Madrid loh. Itihi Lamine Yamal nih, munnya Lamine Yamal di masa depan karena inya jadi bintang juga loh, bersinar juga. Setidaknya tuh karena El Clasico tuh pasti rame loh. Iya, jujur. Aku kadanya memihak Barcelona atau apalah. Kan kita sebagai fans Madrid lawan juga Bayu sebagai fans Barcelona, kita nih mengharapkan tontonan yang menarik. Kayaknya harus jangan sampai cedera lah ya lo hal-hal yang di pemain melakukan hal-hal yang tidak perlu tuh Iya, pesta nyewa LC lah. Iya, itu kayaknya penyakit raja singa ya. Tahu loh. Itu aku ikam apa tuh? Itu yang aku kata ketujuh banget dari Lamine Yamal ikam. Kalau kan sayangnya masih agung tuh kan. Iya, anak muda sekarang kan ibaratnya apa sih namanya tengil lah. Terlalu tengil, tapi kalau misalkan mau bisa membuktikan oke lah. Ini tengilnya tapi kelakuannya ya terlalu pergaulan bebas gitu kan. Jadi pengaruh permainan. Kalau dulu kan kenapa Messi lawan Ronaldo tuh bisa sebagus itu karena disiplinnya. Ya, Messi itu Messi itu gaya hidupnya bagus, disiplinnya bagus. Lawan juga kan karena bakat loh. Sedangkan Ronaldo nya terkenal latihannya selalu ada. Lawan juga bubuhannya tuh bisi rival masing-masing. Jadi Messi ini selalu hendak di atas Ronaldo, sedangkan Ronaldo juga hendak di atas Messi. Jadi buhaninya nih rivalitasnya tuh kuat. Nah, sedangkan antara Lamine Yamal lawan Mbappe ini aku belum mendapatkan rivalitasnya. Kayak masih belum ada rivalitas. Ada sebanding masih. Karena dua-duanya nih karena keduanya lah menurutku mungkin keduanya tuh menganggap bahwa inya tuh pemain paling harap sudah. Padahal kan jakanya sudut pandang inya tuh sama lawan sudut pandang persaingan antara Messi dan Ronaldo. Berdua itu cagar jadi pemain yang pemain yang bagus banget Bang. Iya, masih belum bisa dianggap kayak rivalitas antar misalnya lah ibaratnya individu ya. Kayak dulu kan individu tuh antara Messi dan Ronaldo ya. Bubuhannya tuh menganggap bubuhannya itu sudah paling harap dah.
Itu yang aku jujur yang aku rasakan lah, Jujur, entah jujur. dari Lamine Yamalnya, entah dari Mbappe-nya, sama aja. Iya. Tuhannya nyatu berdua, aku deh yang paling harap sudah aja. Iya. Nah sedangkan zaman Ronaldo bahari lo, oh ada nih Messi nih harap benar Nah, nih, iya. aku harus bisa ngalahkaninya. Nah sedangkan Messi lo, ada nih Ronaldo nih harap benar nih, aku harus bisa ngalahkaninya. Nah Iya. dua-duanya tuh bisi motivasi, Bisi sedangkan motivasi. keduanya nih menganggap aku udah harap Iya, benar. harus pasti ini juara gitu nah ya. Jadi Iya, iya. Jumawa gitu loh. Iya, Masih Jumawa lah. harusnya masih bisa ditingkatkan lagi. Iya. Lebih disiplin lagi Iya. gitu nah lo kada perlu yang apa namanya di luar itu karena kebanyakan duit Bubuhan- jadi bintang. Bubuhannya juga lah, munnya pas sudah menang itu apa tuh namanya, pas sudah menang itu terlalu berlebihan banget. Coba itu Ronaldo lawan Messi bahari. Messi menang bahari kada hanya mihimot banget di muka Ronaldo kan. Paling keselamatannya Oh ini lo mahabu-habu itu. Wah ini terlalu mahabu-habu benar kan. Yuk kita lihat kena ya lo Ya, apa nih siapa kita lihat kena gol dulu ya lo antara Ya. Madrid lawan ini nih. Kita lihat siapa kena. Apa ekspektasi Lebih selebrasi buatnya tuh apa? Ya tadi nih apa generasi kanakan postek. Bang kan wah ini ya Ronaldo. Kanakan wah ini. Ya berarti kita sudah jeda babak ini sudah kita ini Ya. kan ya lo. Nah, Ya. kita tutup dua, kita lanjut ke sesi babak kedua teman-teman. Apa sih babak kedua tadi kita mau bahas ke intinya dari Prediksi ya. podcast Ya. Andir Bola ini yang tadinya kita lagi bahas El Clasico ya lo. Head to head antara kedua tim sama prediksi yang akan kita masing-masing sampaikan buat di tanggal 26 nanti teman-teman. Nah, kita coba di head to head El Clasico yang sekarang ini dari Rohan dulu lah. Ya. Ya apa sih 5 pertandingan ke belakang atau 1 tahun ke belakang gitu antara keduanya lah. Kalau dari Madrid. Kalau dari Madrid ini kan apa namanya di La Liga kan persaingan antara Madrid lawan Barcelona kan cuma selisih 1 angka loh. Betul. Cuma selisih 1 Selisih poin. satu angka. Satu poin. Di antara keduanya ini dasar apa namanya? Di antara Real Madrid lawan Barcelona ini penentuannya tuh memang di pertemuan dua tim ini. Pertemuan Real Madrid lawan Barcelona. Namunnya Real Madrid ini setiap ketemu Barcelona tetap kalah. Aku sudah mau memprediksi Real Madrid ini nyata kada menang Liga. Kada dapat Piala Liga munnya inya tuh setiap ketemu lawan Barcelona kalah terus. Tapi ini kan El Clasico jilid pertama. Maksudnya Iya. masih apa? Musim Ya, pertama masih nih. awal lah. Masih awal. Iya. Karena ada lagi kan di Camp Nou. Ya, Camp Nou betul. Spotify Yang minggu ini dia lo di Bernabeu. Bernabeu. Iya. Anunya tuh itu apa namanya? Iya, itu tadi apa tuh namanya, penentuan juara La Liga itulah, penentuan siapa yang mengikuti Piala La Liga itu memang bergantung antara El Clasico El ini. Clasico. Memang tergantung antara El Clasico nih. Memang ada juga apa tuh namanya? Ada juga kondisi khusus kayak tiba-tiba Barcelona flop kah atau tiba-tiba Real Madrid flop kah ketemu tim-tim lain. Memang ada kondisi itu, tapi kondisi yang paling menentukan siapa raja di Spanyol itu memang ketika El Clasico. Ketika Siapa yang menang itu kemungkinan juara. Siapa yang menang itu kemungkinan besar juara. Tapi Ya. memang ada juga loh beberapa kejadian lo meskipun Barcelona Ya. menang terus di El Clasico tapi sekalinya juara di akhir musimnya Real Madrid. Bisa. Bisa juga Atletico Madrid ada. Iya. Iya. Itu rancak apa tuh namanya munnya dua ini kededa yang anunya Atletico Madrid. Yang Madrid juara ini rasanya yang di tahun 2013 nah tuh yang zaman Belka tuh nah yang naik tuh Atletico yang juara. Iya. Yang bajunya ini kayaknya nih. Ya Atletico yang juara. Inya Atletico Madrid ini dia temuluhannya nih kredit warasnya gitu. Nah itu apa tuh namanya, memang perebutan La Liga ini tergantung antara Madrid lawan Barcelona. Ya, dominannya memang seperti Dominannya memang kayak itu. Dilihat dan bisa diprediksi dari Ya, El Clasico lah. Dari El Clasico. Nah, Tapi jadi penentuan Liga Spanyol tuh Ya. bisa salah- dilihat dari El Clasico. salah satu pengaruhnya lah. Ya. Tapi kan ya memang bisa aja karena ada entah kena angin ngapa kan Iya. tiba-tiba Barcelona kalah lawan klub Ya, lain Klub gitu. kecil-kecil gitu Ya. kan. Ya, Bisa betul, ada. betul. Sama juga Real Madrid gitu juga bisa aja apa tuh namanya Madrid ini tiba-tiba kalah lawan klub halus juga. Tapi ya itu Bang, sebujurnya lah ini nih bisa sebagai acuan bagi pelatih masing-masing. Kita nih punya melawan klub
munnya melawan klub lain itu anu lah apa tuh namanya gampang lah, tapi munnya melawan Barcelona nih itu sebagai pembuktian nyatanya kita kalah kadang ngalahan Barcelona. Iya. Itu juga yang aku yakin di pihak Barcelona sendiri, kita nih melawan klub lain tuh nyaman aja, tapi kita kalah kadang ngalahan Real Madrid dulu aja. Tapi lah prediksi aku lah jujur lah aku sebujurnya masih pesimis lah. Masih pesimis. Tapi dilihat dari pertandingan ya dilihat dari sebelumnya, pertandingan ya, sebelum-sebelumnya. Tapi kan pelatih kan sudah ganti nih. Ya. Xabi Alonso nih. Makanya aku karena di El Clasico nanti aku hendak melihat kayak apa pembuktian Xabi Alonso, apakah inya bisa merubah pemain Real Madrid yang Los Blancos-nya ini masih apa tuh namanya? Masih masing-masing tuh nah. Apakah inya tuh bisa mempadukan bubuhaninya? motivasinya sejalan apakah Motivasinya sejalan atau kada? Moonnya juga ini prediksiku lah, moonnya Xabi Alonso berhasil melakukan itu. Aku yakin 100% Real Madrid kok ngalahkan Barcelona. Ya. Ini Sapi menangani sudah berapa dari kapan nih? Sapi hanya aja loh. Baru aja pertengahan tahun kemarin lah sebagai pelatih Madrid, belum ada ketemu ini El Clasico belum ada sebagai pelatih. belum ada. Oh, berarti ini pertama kali. Iya, makanya aja kok ini jadi pembuktian bagi Xabi Alonso. Namunnya Xabi Alonso kalah mengalahkan Barcelona di El Clasico yang akan datang ini. Aku optimis Real Madrid itu ubah dah. Iya. Pasti untuk selanjutnya nih kalau mengalahkan Barcelona. Iya. Karena Xabi kan track recordnya cuma jadi pemain loh. Nah, siapa nih pastinya jadi Bayer Leverkusen kada terkalahkan pelatihnya Xabi Alonso. Iya memang. Iya. Tapi kan musuhnya lain Barcelona gitu. Iya. Tapi ya itu apa namanya? Kan Xabi Alonso inya tuh mengalami Los Blancos angkatan sebelumnya. Ya sebagai pemain. Sebagai pemain. Jadi ya tadi harapanku nih Xabi Alonso ini sebagai pelatih karena inya sudah merasakan Los Blancos angkatan sebelumnya, inya tuh bisa aku mengharapkannya inya tuh bisa lah memadukan Los Blancos angkatan yang sekarang. Sebagai abang-abangan. Iya. Kayak patut dinantikan banget loh. Iya, aku sebagai pelatih ini. Iya, aku jujur menantikan banget pembuktian Xabi Alonso di El Clasico ini. Nah, jadi seru banget loh, inya jadi pemain sudah merasakan. Nah, apa sih ini lagi jadi pelatih ini? Iya. Sedangkan di sisi Barcelona kan pelatihnya kan loh. Hansi Flick. Kalau sebelumnya Xavi. Sebelumnya Xavi. Padahal Jakanya. Iya. Gokil. Tapi dasar Pak Hansi Flick bagus, Pak. Bagus. Oke. Tapi kartu merah karena kamu menangani kan. Itu kayak dari bagian gue lah dari Rohan cukup kan ini sudah kira-kira untuk head prediksi. Kalau prediksinya belum headnya dulu nih. Kalau prediksi aku lah. Kalau prediksi aku ya itu tadi moonnya kalau Xabi Alonso nih bisa sudah memadukan antara pemain ini, aku yakin 100% Real Madrid bisa menang, tapi skornya aku kada tahu berapa. Kan meskipun aku sebagai fans Real Madrid loh, aku sendiri pun melihat Real Madrid sekarang aku masih bingung tuh nah. Masih bingung. Kayak apa nih anunya kan dulu kan ada aja Ronaldo, ada aja Bale, pasti yakin kok menggolkan banyak tuh nah. Kalau sekarang kan meskipun sudah ada Mbappe loh, tapi Jude Bellingham merasanya aku jujur menggolkan. Kalau Bang prediksi pemain yang bakal diandalkan di Madrid satu pemain untuk sekarang nih dari sekian banyak yang bersinar, kira-kira bakal mengandalkan siapa nih Gana? Yang pasti itu kan yang diandalkan tuh kan Mbappe loh. Sebagai finishernya tuh. Pasti yang diandalkan tuh Mbappe. Tapi kan di Madrid ini kan ada juga loh tipe-tipe pemain anggapannya tuh pemain yang ada jiwa pembunuhnya tuh kayak Jude Bellingham. Vinicius? Iya, Vinicius Junior juga Vinicius kan ada cedera lah. Rasanya tahu? Ada ngomong lah. Rodrigo lah yang cedera tuh lah. Vinicius Junior itu ya apa tuh namanya, untuk penyerang di Real Madrid ini memang bagus sudah. Tapi ya itu tadi kan tergantung yang di tengahnya apakah bisa tuh lawan juga yang di muka ini apakah bisa buhaninya tuh kada ego munnya buhaninya tuh di muka kotak penalti
di muka kotak penalti lo Oke. posisi kawan lebih nyaman saged menggolakan Iya. tawa kada inya membuang egoinya hendak Iya. menggolakan demi kepentingan klub. Ah. Nah itu jadi sedangkan aku lihat di sekarang lo aku melihatnya tuh dari permainan Real Madrid sebelumnya lah aku mulai mulai optimis bang ada dah sudah gambarannya tuh bahwa bubuhannya tuh sudah mulai padu tapi kan pembuktian yang sebujurnya kan ketika El Clasico loh. Betul. soalnya kan dari head to head El Clasico sebelumnya kalah terus. Kalah terus. Iya. Nah, makanya kalah lagi gitu. makanya apakah di El Clasico yang akan datang ini Dan yang Real di Madrid- tangan nih Xabi Alonso ini iya Kalau- apakah bisa mengalahkan dominasi Barcelona di El Clasico Betul. sebelumnya. makanya menarik benar ya lo dinantikan Iya. pelatihnya sudah ganti ya lo Hmm. di 5 kali sebelumnya berapa kali kalah 5. 5 Sebelumnya kali kalah terus sebelumnya kan di El Ancelotti Clasico. loh. Nah, Ancelotti. pokoknya 5 pertandingan El Clasico Madrid selalu kalah gitu. Iya. Nah, apakah pas ditangani Xabi Alonso ini bakal menang ya lo? Ya. Bakal ada perubahan atau kayak apa dari Madrid? Jadi dari Rohan ya lo pemain yang diandalkan di Madrid kemungkinan Mbappe. Pasti Mbappe. Nah, untuk formasinya di Madrid kayak apa kira-kira Xabi Alonso nih? Pas ya kah cocok aja kah sebagai pandangan kamu sebagai fans? Sebujurnya kan apa tuh namanya sebujurnya kan formasi pakem Madrid itu kan 4-3-3 loh. Ya. Formasi pakem Madrid itu 4-3-3 mulai dulu tuh nah. Hmm. Dan Xabi Alonso yang merasai generasi U19 sebelumnya karena ini sudah terbiasa di posisi itu pasti aku yakinnya pasti mengandalkan posisi yang sama juga formasi yang sama juga tapi ya itu tadi aku yakin Real Madrid bisa menang asal bubuhannya ini sudah bisa padu. Aku yakin bener menang Madrid asal buhannya itu padu tapi munnya buhan cara main buhannya itu masih kayak semalam juga aku kada takjub munnya ngeliat Barcelona yang menang. Oke, betul. Berarti sip sudah cukup ya lo untuk kita kayak apa di Madrid tadi. Ya. Tadi nah habis itu kita lanjut ke Bayu nih. Secara pandangan Bayu untuk head to headnya ke belakang sama prediksinya Barcelona yang tanpa Hansi Flick. Iya. Kartu merah loh. Iya benar. Jadi apakah tetap Messi bisa? Kayaknya kalau Barcelona ini tanpa nakoda gitu aman-aman aja. Gitu. Oke. Nah, kalau dari prediksiku lah terkait strategi Barcelona ke depannya mungkin seperti biasa kalau Barcelona yang dulu itu makanya 4-3-3 nih. 4-3-3. Zaman Hansi Flick itu berubah jadi andalnya 4-2-3-1. 4-2-3-1. Jadi ada ini bertahan gelandang bertahannya. Ya, ada gelandang bertahannya. Terus jadi ada istilahnya sekarang double pivot. Ya. Jadi ada dua yang bisa memutar-mutarnya. Jadi hendak mengatur strateginya ini ada 2 orang. Ada 2 orang diandalkan. Gokil. Nah, depannya 3 sebagai gelandang serang 1, kiri kanan sayap, depan 1 target man. Nah, itu strategi yang dipakai Barcelona. Dan apakah pengaruhnya ada atau tidaknya Hansi Flick? Kalau kulihat ini belum pernah terjadi Bang sebelumnya. Jadi mungkin bisa, cuman agak berat. Karena mungkin pengaruhnya Hansi Flick ini besar ke tim ini nih. Iya. Jadi mungkin akan mengandalkan asisten pelatihnya Hansi Flick lewat atas pakai walkie-talkie. Biasanya kalau kalau pelatih di kartu merah tuh tetap boleh menonton Ya. tapi nya kada boleh memberi Instruksi, ya. di pinggir lapangan kada boleh Sebelumnya mungkin pas lagi latihan lah. tapi nya masih boleh aja kayak menyambat si ini nih ganti aja Ya. Oh, Yang Masih kada boleh bolehnya. instruksi langsung tuh kada boleh. tapi memberi instruksi langsung Oke. kada boleh. Jadi prediksi tuh kira asisten pelatihnya tuh main HP di pakai topi, dia nakian. Iya, Dia naik iya. walkie-talkie. Iya, Patrick. Kayak petek semua semua latihan pengemudi. Jajak pakai jempol aja. Kayaknya bakal ada instruksi kayak itu tuh nah di lapangan. kita lihat lah gitu Ya. apakah ada memang bertopi gitu. Ya, kalau asistennya Topi bertopi. cowboy ya. Iya, topi cowboy. Kalau topi yang apa namanya Glenn Bradley kan ya. Nyanyi. Tompi. Nah, jadi memang akan dipercayakan ke asisten pelatihnya dan melihat komposisi pemainnya juga terkait di Barcelona yang sekarang. Barcelona lagi banyak badai cedera tadi seperti gue Badai bilang. cedera. Kiper utama cedera, Rafinya cedera, terus back beberapa ada yang cedera juga termasuk kayak Rafinya yang biasa diandalkan. Tapi lapis 2-nya ya tadi ada Rashford, ada Fermin, kipernya ya El Udud tadi.
Szczesny. Kali bener lah. Seksi. Ya, jadi mungkin bakal mengandalkan pemain seadanya dan yang aku cemaskan adalah pemain belakang sebenarnya. Ya, pemain belakang karena semenjak Inigo Martinez itu cabut ke Al Nassr, itu pengaruhnya di back lumayan benar. Ya untuk jebakan offside, pertahanan segala macam itu banyak banget isi peran. Makanya Al Nassr aja oleh Ronaldo ini menang Main terus. dua sama. Al Nassr tiga Al menerima Nassr menang tiga terus ini. karena backnya orang itu gitu nah. Gila, Ya itu di Garip ya preman lah, nyebut tato sangar. Jadi bisa benar mengelola untuk jebakan offsetnya. Barcelona sering pakai itu, sedangkan back yang sekarang itu cenderungnya lambat. Nah jadi yang aku khawatirkan adalah dengan pemain Madrid yang cepat melawan yang kayak itu kemungkinan akan sedikit kesulitan. kesulitan. Ya, dan untuk pemain yang diandalkan tentunya kayaknya Barcelona akan mengandalkan Lamine Yamal. Lamine Yamal di sebelah penyerang kanan sama Pedri di tengah untuk ngatur pertandingan. Dan di pertandingan yang tadi malam melawan Girona itu memang dua itu yang diandalkan. Jadi kemungkinan kalau untuk prediksiku adalah permainan Barcelona ini mungkin akan seperti kemarin juga, menyerang juga, jebakan offset sama, cuman mungkin agak berat. Untuk formasi tetap sama kayaknya 4-2-3-1. 4-2-3-1. Cuman komposisi pemainnya yang agak diutak-atik ya kayak itu. Tapi untuk di Barcelona tanpa Hansen Flick Kayaknya bisa aja deh. optimis Optimis aja, cuman sisi pertahanan perlu kita wanti-wanti lah gitu. sisi pertahanan ya. Nah, Ada lagi yang mau ditambahkan kira-kira prediksinya? prediksiku sih paling ya kayak itu sih, kalau skor mungkin nanti kah atau sekarang? Bisa sekarang Oke. langsung, karena ini sudah masuk ke sisi prediksi ya loh. Oke. Kalau dari aku skor mungkin Barcelona bisa menang 2 sampai 3 gol, dan mungkin akan kebobolan juga. Apa selisihnya sedikit aja atau 3 gol tadi 3-0? Selisih mungkin ya sekitar 3-1 atau 2-0. Jadi selisih 2 lah. Cuman untuk ya itu tadi karena permainan Madrid kayak itu yang perlu kita khawatirkan juga. Mungkin Barca akan kebobolan, cuman Ada banyak. Ya, kada banyak. Apalagi kan istilahnya kayak sekarang tuh kalau Madrid dulu kan tonton Madrid sampai habis ya. Nah, sekarang Barcelona kayak itu tuh. Biar Nonton Barcelona sampai Ya. habis. Barcelona bisa mengajari apa itu remontada, Anjay. membalik jukung artinya. Ya. Nah, Kalau dari Rohan prediksi skor El Clasico gimana? Menang tipis, kalah tipis atau seri itu kayak gimana? Kalau prediksiku lah menangnya tuh bisa banyak. Bisa banyak. Bisa Madrid ini menangnya bisa banyak. Kalau pede benar. Ya masing-masing punya ini ya. Masing-masing. Real Madrid itu bisa menang banyak jika antar pemain muka ini sudah bisa saling percaya satu sama lain. Itu dah tuh kekurangan Madrid itu di situ. Munnya itu sudah bisa dipecahkan oleh Xabi Alonso. Aku pede Madrid ini bisa menang banyak. Oke. Tapi juga ini kan tergantung lagi loh, apakah Barcelona nih buhannya tuh meskipun tanpa Hansi Flick lah, apakah buhannya tuh bisa memendam serangan-serangan Madrid, karena Madrid ini terkenalnya tuh dasar serangannya tuh mematikan. Ya. Kalau Madrid ini serangannya tuh dasar mematikan banget, ditambah lagi kan Kecepatan penyerangnya, ya ditambahkan lagi penyerang-penyerangnya tuh kan bintang buatan loh. Ya. Ya itu Bang, apa tuh namanya? Kalau kalau Barcelona bisa ya paling menang tipis saja. Aku optimis menang kalau bubuhannya bisa kalau skornya tuh aku sendiri pun sebujurnya kada yakin loh. Berapa 1-0? Kayaknya gol di El Clasico yang akan datang ini lebih daripada 1, Pak. Lebih daripada satu. Kada di El Clasico tuh kada mungkin cuma 1-0, 2-0 atau mungkin kan. Ada tapi Iya, ada. kosong-kosong ini ada. Iya, 0-0 ini ada. Iya, tadi apa tuh namanya? Tapi kan yang dulu. Ya. Yang Wahid ini kan bubuhannya tuh model kayak bisi ego tuh nah. Harus menggolkan. Kada cuma di Madrid, di Barcelona Ya, itu juga kan bubuhannya jiwa muda loh. Ya. Hendak membuktikan diri. El Clasico terakhir kemarin aja buhannya tuh semangat 4-3 kan? Iya, 4-3. 4-3 El Clasico terakhir. Iya, di Copa del Rey El Clasico terakhir itu 4-3. Karena di dua sisi ini bubuhannya ini sama-sama pemain masih muda loh.
Jadi bubuhannya itu sama-sama semangat. Ya. Nah, anunya ini lagi apa namanya? Tergantung aja lagi siapa yang lengah dulu. Jujur. Jadi kenapa El Clasico ini dinantikan untuk ditonton ya, Iya. Lo? Karena permainannya dua-duanya offensif ya, Lo. Jujur. Nah, gol-golnya ya. dinantikan pemain-pemainnya, Dan- rivalitasnya. Dan dua-duanya dasar bagus. Dasar Ya bagus. tadi aja kok Barcelona bisa kelebihan sendiri. Ya. Real Madrid bisa kelebihannya juga. Jujur. Dan bergengsinya gitu lo. Iya. Ya kita kadang tuh sebagai pendukung aja tuh nonton Madrid kalah dihapaki pasti. Barca Iya. kalah dihapaki. Itu juga pemainnya. Lawan juga sepanjang aku sebagai fans Madrid lo munnya El Clasico tuh aku sama sekali kado memprediksi kan apakah Madrid ini kok menang atau kada. Bukannya aku sendiri pesimis lawan Madrid lah, Ya. tapi aku sendiri mengakui Barcelona nih harus. Iya. Iya. Kita Sama Madrid kan. iya aku sebagai fans Madrid aja ada sebujurnya lah aku sendiri kadoan kalau memprediksi Madrid ini pasti 100% pengalahkan Barcelona kada kawai kan memprediksi kayak itu karena Barcelona pun dasar harap juga tapi ya itu tadi kan bisa dilihat dari El Clasico sebelumnya kan Madrid kalah terus loh. Ya, dia memang didominasi Barcelona lah Iya. ya. Pertandingan sebelum-sebelumnya gitu. Iya tadi dan di sisi Barcelona pun aku yakin bubuhannya itu kan meskipun di El Clasico sebelumnya tuh bubuhannya menang-menang terus loh. Setiap buhaninya ketemu Madrid, buhaninya tuh aku yakin kadawani juga menjamin wah kita Iya. pasti bisa Ya, menang was-was Madrid. juga. Walaupun memang ada riwayat menang iya, berkali-kali betul. aja lah. Ah, Nah, kayaknya di sisi babak kedua nih kayaknya sudah cukup ya lo Iya. antara head to head. Nanti Kita dari teman-teman bisa menambahkan Ya, siapa juga bisa. prediksinya. menambahkan di kolom komentar. Masa Kalau- Madrid menang. Kalau jadi ada yang mau titip salam juga untuk fans yang Madrid atau Barcelona, Ya. silakan di kolom komentar. Iya, apa tuh namanya? Kada nyamannya membahas El Clasico sebelum kita nonton El Clasico-nya nih kan ya itu Bang, aku hendak jumawa lo mus ya kena Iya. kalah itu tak Sama asli. Sama lah. Jadi kenapa kita harus membahas ini sebelum El Clasico? Biar karena kita sama-sama menantikan Iya. hal-hal yang menarik di El Clasico, sama kayak Buan Pian juga gitu. Ya, oke. Jadi babak kedua ini kita sudahi, kita tutupi, kita masuk ke sesi terakhir yaitu sesi extra time. Setelah tag. Oke. Nah, sesi extra time ini kita bakal bahas apa aja yang ada di sepak bola lah. Gitu. Ya, Kayaknya sedikit-sedikit aja karena ini extra time ya lo. Oke. Nah, Siapa apa nih dulu yang nih? hendak dibahas dari Bon kita? Kira-kira. Ada mantap dulu. Perhan dulu deh. Jangan. Aku lagi mencari. Lagi nyari, boleh. Tadi aku dapat. Oke. Apa Dari nih, aku Bayu dulu nih? nih. Iya. Bu Ani kan biasa memperhatikan kan kalau misalkan main bola itu orang tuh minum lah, minum diluak pulang. Minum diluak pulang. Iya. Ya. Padahal kan harusnya diminum aja. Iya, mending diminum aja ya, Oh, tapi wes. diluak pulang. Tapi itu ternyata ada ilmunya. Apa tuh? Jadi pemain sepak bola memuntahkan air setelah berkumur karena mereka melakukan carb rinsing atau pembilasan karbohidrat. Jadi itu meningkatkan kinerja tanpa harus menelan. Jadi kayak seolah-olah reseptor di mulut itu kayak memberi sinyal ke otak bahwa energi telah masuk. Jadi itu merangsang ke otak bahwa oh sudah masuk energinya nih. Padahal kada ditaguk. Toh juga kalau misalkan pemain bola nih uyuh, inya minum banyak, ujungnya kan kembung loh. Malah jadi masalah baru. Jadi memang merangsang otak supaya oh ini ada energi masuk padahal kada. Jadi ngepres gitu lah. Ibaratnya membungkuli otak lah itu kan gitu. Jadi kayak seolah-olah ini kita sudah fresh kembali gitu. Jadi dipakai untuk berkumur aja biasanya. Aja, karena sepenuhnya untuk diminum. Bujur untuk merangsang otak aja sekira kita segar lagi. Kalau ibaratnya jar orang tuh membasahi muntung aja. Ya. Nah, Jadi itu pengetahuan baru juga dari kita ya lo betul. kayaknya nih. Ya memang karena kita pasti lihat tuh pemain-pemain tuh yang kayak itu. Ya, diminum. Ternyata itu tadi alasannya ya lo. Makanya kita mikir tuh anjir sudah julungi minum dibuang-buang. Iya. Pokoknya jadi diminum aja sekalian. Ternyata Sayang kok ada ada sweatnya. ternyata ada alasannya teman-teman. Iya. Itu dari Bayu tadi. Iya. Nah, apakah sudah ada nih dari Rohan? Kalau dari aku hendak membahas pemain termuda di dunia lah. Kan kita kan loh, Lamine Yamal kan pemain muda loh di Ya, Barcelona. pemain loh. sukses muda Ya. di dunia. Tapi sebujurnya pemain yang lebih muda lagi Ada itu lagi. sebujurnya banyak.
memang kata sukses Lamine Yamal, Jadi hitungannya muda nih kayak apa? Ini sudah ke profesional gitu kah? Ya, nya sudah main-main di klub-klub yang diakui sebagai klub profesional lah. Oh ya. Tapi sebetulnya banyak, ada yang main di usia 10 tahun, ada yang main di Nah, itu usia kan 13 sama aja tahun. sudah. Ya. Muda juga. Iya, tapi nih yang anu lah apa namanya? Yang ku anggap kau diakui lah. Yang mau diakui lah. Ada namanya Francesco Camarda. Bisa kena di search di Google lah. I-nya tuh pemain termuda dalam sejarah Serie A. Dan I-nya nih main di AC Milan. AC Milan yang AC Milan senior. Serie A. Ya, Serie A. Di usia 15 tahun. Ini sudah tim utama berarti. Dan lah soalnya waktu mau pakai Serie A lah. Ya. Masuk di UU berarti atau di akademinya nih. Akademi paling enggak. Atau di ini biasanya kan Liga Italia itu ada Liga A, Liga B. Gitu. Iya, bujur. Aman kayak dihitung pemain muda berarti kan I-nya sudah profesional dan kayaknya banyak yang lebih muda lagi deh bakal kayak itu. Kan inya sudah tampus di AC Milan senior di umur 15. Oh, kalau wae cuma kayak pemain muda aja kawanku gin ada hanya beranak di jurung ya baju Barca sudah. Dan inya tuh di debutnya di AC Milan itu di tahun 2023 loh. Tampil sebanyak 12 kali. 12 kali lah. 12 kali. Tapi kan bayangkan nih kan 15 tahun main di Serie A. Iya gokil sih. Gokil banget itu. Aku aja 15 tahun masih main IDS di warna. Kayaknya yang kita tahu lo biasanya pemain-pemain yang anum-anum tuh debut-debutnya di 16, 17. Tapi meskipun pemain anum gitulah, tapi yang apa tuh namanya Lamine Yamal tuh dasar bagus lah inya lah yang debut tapi langsung melesat gitu tuh sedangkan pemain-pemain yang lain-lain tuh bujur umur 15 sudah debut, umur 13 sudah debut ya. Tapi yang paling tuh pakainya 17 lah. Iya sih biasanya kayak itu. Berarti kita menemukan salah satu hal baru lagi dari informasi tentang sepak bola tadi. Siapa pemain paling muda, pemain profesional AC Milan yang main di AC Milan. Main di AC Milan. Nah, iya nih aku ada lagi fakta unik. Ini masih bersinggungan juga lawan Barcelona Real Madrid. Kan Barcelona ini kan nama klubnya nama stadionnya kan loh Spotify Camp Nou kan? Betul. Spotify Camp Nou. Diganti sekarang. Iya. Karena itu apa namanya? Karena Barcelona memang perlu dana loh. Jagan anunya. Nah, Madrid ini kan duitnya kan lebih seri loh. Tapi ada fakta unik sebujurnya Santiago Bernabeu itu sudah rancak ditawar ulang sagan ditambahi kayak Camp Nou juga. Kan Camp Nou kan Spotify loh. Ya. Madrid gitu kan buhan Pangeran Arab Saudi, buhan Qatar, buhan ini apa namanya? Sponsor. Beban kayak beban Qatar Airways apa gitu, Play Emirates, buannya tuh pada-padanya menawari Opa Perez nih. Ini nah, ku bari kan duit sagan tapi itu apa? Iya, stadion Santiago Bernabeu. Namanya itu tetap Santiago Bernabeu, tapi ditambahi Qatarnya kah, ditambahi Arab Saudinya kah, model kayak ada anunya tuh nah. Dan ditolak Opa Perez terus karena dia Opa Perez apa tuh namanya? Berataan apa tuh mau sebanyak apapun duit ikam kada berataan hal di dunia nih kalau ikam tukari aja. Tapi kan ini aku kali bintang tapi itu apa tuh? Tapi itu fakta Bang bahwa nyawa bapak nyebungin duit banyak aja sudah duit nah aja. Kada perlu nda duitnya wah. Kalau Barcelona kan lain. Saya menjurung proposal dulu. Perlu dulu. Asli kan apa tuh namanya? Salah satu yang mula aku sedih melihat Barcelona inilah kan apa tuh Barcelona tuh kan krisis keuangannya tuh sampai ini kan buahaninya sampai berjual kursi stadion sampai sampai rumput ada rumput stadion tuh loh ditatak kotak dijual. Aku katanya merendahkan Barcelona atau apalah. Aku sebagai fans Madrid melihat maras. Aku sebagai fans Madrid aja melihat maras. Marasnya Barcelona gitu. Saking gede duitnya kayak gitu. Karena menang terus harusnya banyak duit. Iya, apa tuh namanya?
Tapi kan Barcelona ini kan masih ada beberapa hutang yang masih belum terbayarkan loh. Iya. Sebujurnya lah masalah keuangan Barcelona ini gara-gara Covid semalam. Gara-gara Covid semalam kada mau menjual tiket. Pemasukan. Ya, kada ada pemasukan. Sedangkan Barcelona ini kan beda loh lawan Madrid bos kerajaan. Bubuhan yang ini kan negara sendiri loh. Siapa minta uang kerajaan? Kada mau bang kerajaan menjulung duit. Bapaknya jangan merdeka aja. Jadi kan Barcelona ini memang ini berjuang sendiri tanpa campur tangan kerajaan. Sedangkan Real Madrid kan di belakangnya tuh bubuhan pangeran Spanyol, bubuhan raja Spanyol pasti mendukung lah Madrid lah. Makanya Madrid itu kan selalu mikirkan duit. Mulai dari zaman Bahari sampai ini kan habis support kerajaan sudah. Kalian sudah sugih berdahulu. Dari Bayu bang ada pembelaan kayak kira-kira ini sebelum kita tutup podcast kita hari ini. Kalau yang kayak krisis finansial tuh bujur. Memang Sekarang mana ya mulai membangkitkan, sudah mulai menjual proposal lah. Iya, itu sebabnya Barcelona tuh situs ini mencari sponsor. Aku akui itu juga bagusnya Barcelona karena inya tuh masih meskipun inya tuh terpuruk di finansial, bebannya tuh masih tetap mau berjuang tuh nah. Iya. Kalau di Liga Indonesia kayaknya sudah kolab bang lah. Iya, kalau kejadian di Liga Indonesia itu bubar dah tuh. Sahamnya dijual. Atau ditukarin. Pasti Lusen. Iya, pasti udah. Ini Barcelona punya di Liga Indonesia ganti nama. Dia kan umum mutar. Iya. Ganti Bandung. nama. Jadi Bandung berapa kan Bandung banyak kok ini. Iya. Tapi ya itu juga bang yang ku respect dari Barcelona kan. Barcelona Bandung FC. Barcelona tuh meskipun inya tuh terpuruk keuangan, buhannya tuh apa tuh namanya? Buhannya tuh masih mau berjuang tuh nah. Entah itu menjual kursi bekas kalau menjual kursi bekas di Stadion Camp Nou kan Stadion Camp Nou lagi direnovasi. Iya, bijak. Menjual kursi bekas di Stadion Camp Nou, rumput-rumput Stadion Bahkan Camp Nou. sampai kayak nukar pemain gratisan aja. Iya, makanya kan yang disebut-sebut Bayu tadi dapat gratis ya kalau ada duitnya. Tapi ada lah sebagai fans tuh ada ya kayak yang urunan iuran apa iya kita ada ya kayak donasi buat kalau kita. yang kayak itu kan ada bang sebenarnya kan ada cuman banyak mencoba menjalin kerjasama salah satunya Spotify ini yang memang banyak membantu benar makanya rebranding stadion ya loh habis itu promosinya banyak makanya setiap Barcelona main di kandang khususnya itu billboard board di lapangan tuh artis-artis nama-nama musisi bahkan sekelas kayak buat penyanyi Indonesia pun pernah kayak Sal Priadi ada tuh ada di situ di Barcelona dan sekarang supportnya itu adalah dari Ed Sheeran. Iya, Ed Sheeran. Jadi Barcelona kalau El Clasico semenjak lawan Spotify-nya kalau pernah El Clasico berubah musisi tahun semalam Coldplay. Nah sekarang Ed Sheeran yang sekarang. Kalau Madrid kita terlalu pikirkan sponsor. Iya, tapi sponsor yang guanya tetap sugi. Kayak Hasnur juga cukup aja. Iya, sudah ada privilege. Ada lagi kak tambahan kira-kira atau sebelum kita cukupi aja. Itu dulu. Ini kan bawakan fakta kan? Kan. Masa kita aja bawakan fakta. Ya aku lebih kayak memang hendak menantikan aja sih kayak kayak apa karena aku memang lawas kadang mengikuti ini loh semenjak kayak Ronaldo lawan Messi karena loh jadi ya aku cuman tahunya tadi yang sekarang itu cuman Lamine Yamal di Barcelona, Mbappe di Madrid gitu. Nah kalau kan tadi kita bahas head to head nih dan banyak hal baru mungkin yang tahu prediksi kamu tentang El Clasico. Ya jujur. Masa kan mau prediksi. Kalau aku ikut prediksi lah karena aku cuman baca-baca di berita atau apa ya. Kayaknya masih kuat di permainan Barcelona lah. Tapi tapi kembali lagi El Clasico kan bisa diprediksi dengan mudah saja. Imbang pun kayaknya kada sih kayaknya ada yang menang di antara dua tim ini gitu. Walaupun memang ada yang menang di antara dua tim ini, skornya kada jauh-jauh. Misalkan memang golnya banyak 3-2. Atau memang golnya memang sedikit antara 2-1 lah gitu. Sip. Gue itu aja Bang. Berarti kita sudah cukup ya loh. Podcast kita membahas tentang Liga El Clasico yang akan tampil kayaknya tanggal 26. Kalau ini
cuman pembahasan kami yang memang kami sebenarnya kan tapi tahu tentang bola ya lo, apalagi mungkin sekelas El Clasico, karena kami pengen tahu aja bola-bola yang ada di dunia tuh kayak apa, perkembangannya kayak apa. Sama-sama kita bahas di sini. Kalau teman-teman yang ada yang nonton di sana juga kayak apa, silahkan join atau bisa komen, tambahkan komen. Bang ada yang ketinggalan ini apa, silahkan. Kami dari podcast Pandir Bola kayaknya cukup sampai di sini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. selanjutnya. Yuk. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandir Bola.